Beberapa kalangan tertentu keliru memandang Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi yang baru yang tidak memiliki ikatan dengan sejarah Republik Indonesia. Faktanya, Ahmadiyah telah hadir di Indonesia jauh sebelum era kemerdekaan. Bahkan pada tahun 1920-an, pemikiran-pemikiran Ahmadiyah telah dikenal bahkan dikagumi oleh para tokoh pergerakan nasional. Saat itu, Ahmadiyah dinilai menawarkan pemikiran-pemikiran Islam yang segar dan menarik untuk dikaji, lantas dihadapkan dengan hegemoni pemikiran-pemikiran Barat. Pengaruh Ahmadiyah selanjutnya berkembang ke khalayak umum, tepatnya pada saat Kongres Sarekat Islam tahun 1928 di Yogyakarta. Yang mana dalam kongres tersebut, Cokro Aminoto menyampaikan kajian tafsir Al-Quran yang bersumber dari tafsir Ahmadiyah karya Muhammad Ali. Lantas muncul pertanyaan, mengapa beliau menggunakan tafsir Ahmadiyah? Tentang hal ini, Agus Salim menerangkan bahwa dari segala jenis tafsir Al-Quran, baik dari tafsir Salaf, tafsir kaum Mu'tazilah, ahli Sufi, dan dari golongan modern, maka tafsir Ahmadiyahlah yang paling baik untuk memberi kepuasan kepada para pemuda Indonesia yang terpelajar. Pandangan-pandangan Ahmadiyah pun lantas turut mewarnai pemikiran pemuda-pemuda Islam yang tergabung dalam Young Islamiten Bond. Nurcholish Madjid menyampaikan, karena begitu inteleknya para pemuda tersebut, maka dalam memilih buku-buku Islam yang berbahasa Barat, tiada pilihan lain kecuali buku-buku terbitan Ahmadiyah. Maka dari itu, banyak sekali orang yang menggunakan buku-buku Ahmadiyah tanpa menjadi anggota Ahmadiyah. Yang jauh lebih kentara terkait pengaruh pemikiran Ahmadiyah adalah pada diri Bung Karno. Buku-buku Ahmadiyah telah berkontribusi dalam membangun pemahaman keislamannya, sehingga tidak sedikit dari karya tulis Bung Karno yang menyertakan nama Ahmadiyah di dalamnya. Ketika Bung Karno diasingkan ke ND, Nusa Tenggara Timur, beliau menyatakan bahwa pemahaman-pemahaman Ahmadiyah merupakan pemahaman yang modern dan rasional. Sikap Bung Karno ini lantas mengundang kecaman lawan-lawan politiknya, sehingga menuduh beliau sebagai propagandis Ahmadiyah. Meskipun hal ini kemudian dibantah oleh Bung Karno sendiri, namun demikian penghargaan beliau terhadap Ahmadiyah tidak pernah berhenti. Semisal dalam artikel Memudahkan Pengertian Islam yang ditulis Bung Karno pada tahun 1940-an, beliau menyoroti bahwa Ahmadiyah adalah organisasi Islam yang mempunyai pengaruh besar tidak hanya di India, namun lebih dari itu, Ahmadiyah merupakan faktor penting dalam proses dakwah Islam di benua Eropa.